Assalamualaikum. Hari ini Bu Nina melakukan pembahasan soal latihan subtema 3 di tema 5, halaman 95 sampai 97. Oke, langsung saja. PKN. Nah, Bu Nina sesuaikan dengan soal yang di sini. Yang pertama nomornya nomor 2. Maaf ya sebelumnya, karena ini lupa tidak di animasi yang muncul satu nomor, jadi nggak apa-apa, langsung saja, tapi Bu Nina akan melakukan pembahasan untuk semuanya. Nomor 2, salah satu pedoman untuk bersatu membangun negara yaitu yang D, menghargai dan membeli produk buatan bangsa sendiri. Karena kalau kita membeli produk buatan Indonesia sendiri, kita akan membantu pembangunan negara kita. Jadi pemasukan negara kita akan bertambah. Nah, itu yang digunakan untuk membangun negara kita supaya jadi lebih baik. Nomor 3, berikut ini merupakan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila sila keempat, yaitu yang A, menghargai perbedaan. Karena sila keempat ini mengacu pada permusyawaratan. Jadi dalam musyawarah, sikap yang baik adalah menghargai perbedaan. Kemudian nomor 1, ciri-ciri sikap kepahlawanan diantaranya yang A, berjuang tanpa pamrih. Jadi kalau berjuang tidak boleh mengharapkan imbalan. Yang pasti imbalan yang paling nyata, imbalan yang tidak nyata sih, tapi imbalan yang pasti kita dapatkan adalah pahala dari Tuhan. Yang keempat, sikap cinta tanah air merupakan cerminan dari Pancasila sila ke cinta tanah air. Nah, tanah air kan Indonesia. Sila Pancasila yang mengandung Indonesia adalah sila ketiga C. Nomor 5, sikap rela berkorban seorang siswa adalah yang B, rajin mengikuti pelajaran. Nah, ini yang kalian lakukan yang sudah ikut daring. Terima kasih karena sudah rela berkorban sebagai siswa. Korban waktu, korban pulsa. Nah, itu sudah merupakan salah satu sikap kepahlawanan yang sudah kalian lakukan. Nomor 1, sebutkan contoh sikap yang sesuai dengan Pancasila sila kedua. Tenggang rasa, saling menghormati, saling menghargai. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan tanggung jawab? Suatu bentuk sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya terhadap diri sendiri, orang lain maupun lingkungannya. Nomor 3, sebutkan contoh tanggung jawab sosial sesuai Pancasila sila kelima. Melakukan penghijauan, membuang sampah di tempat sampah, membantu korban bencana alam. Nomor 4, bagaimana cara kita mewujudkan sikap kepahlawanan? Membantu tanpa pamrih dan rela berkorban. Gak usah banyak-banyak. Nomor 5, apa yang dimaksud menjadi pahlawan bagi diri sendiri? Bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan tidak menyusahkan orang lain. Nah, itu sudah mencerminkan sikap pahlawan. Oke, selanjutnya bahasa Indonesia. Nomor 1, tanggal 21 April diperingati sebagai A, Hari Kartini, karena hari lahirnya Ibu Kartini. Nah, Hari Kartini dilakukan oleh, waktu itu Presiden Soekarno memperingati Hari Kartini sebagai Hari Kartini. Masuk informasi yang dituliskan itu yang B, pengalaman termasuk di dalam informasi pendapat. Nomor 4, surat-surat Kartini yang pernah ia tulis untuk teman-temannya di Eropa setelah dibukukan diberi judul ya D, ini sangat terkenal sekali. Habis gelap terbitlah terang. Jadi surat-suratnya Ibu Kartini kepada teman-temannya yang di Eropa, kan Ibu Kartini belajar juga dari teman-temannya di sana. Teman-temannya di sana juga mendapat cerita dari Ibu Kartini tentang nasibnya bangsa Indonesia. Nah, kemudian surat-surat itu dijadikan buku, diberi judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Nomor 5, informasi penting dari teks dapat diperoleh melalui kegiatan C, membaca teks dengan seksama.
dengan teliti maksudnya. Nomor 1, apa yang kamu ketahui tentang Hari Pahlawan? Jelaskan. Hari Pahlawan diperingati setiap tanggal 10 November untuk mengingat jasa-jasa pahlawan yang berjuang untuk negara Indonesia. Nomor 2, untuk apa kita memperingati Hari Kartini? Untuk mengenang jasa Raden Ajeng Kartini sebagai pahlawan emansipasi wanita. Pahlawan emansipasi itu pahlawan yang memperjuangkan kesetaraan wanita dengan pria, jadi supaya tidak dibeda-bedakan terlalu jauh begitu, agar haknya wanita juga sama seperti haknya pria. Nomor 3, apa yang menjadi cita-cita luhur Raden Ajeng Kartini? Ingin menjadi perempuan-perempuan Indonesia, ingin melihat perempuan-perempuan Indonesia dapat menuntut ilmu dan belajar. Nomor 4, apa manfaat penulisan informasi menggunakan tabel? Dapat memudahkan kita dalam memahami isi teks. Nomor 5, sebutkan manfaat kegiatan membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Memastikan kebenaran informasi yang telah diketahui sebelumnya dan menambah pengetahuan. Selanjutnya, matematika. Nah, kalau matematika sekarang Bu Nini bahas karena insya Allah mudah disampaikan walaupun tidak secara tatap muka. Nomor 1, nah itu ada garis M dan M, dinamakan garis A sejajar karena letaknya sejajar. Nomor 2, sudut-sudut yang titik sudut yang sama, sudut-sudut dengan titik sudut yang sama dan posisinya saling bertolak belakang. Nah, jelas ya, sudut bertolak belakang. D. Nomor 3, berdasarkan gambar berikut, sudut yang bertolak belakang dengan sudut K2 adalah berarti belakangnya K2, yaitu K4. D. Nomor 4. Nah, jumlah sudut pada gambar tersebut yaitu ada 4 karena dibagi jadi 4 bagian. AOC, COD, BOD sama AOB. Nah, jadi 4 ya, D. Nomor 5, garis merupakan komponen pembentuk bangun datar dan bangun ruang. A. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan sudut sehadap? Sudut-sudut yang menghadap ke arah yang sama. Nomor 2, sebutkan sudut-sudut yang sehadap. Sudut K1 sehadap dengan L1. Sudut K2 sehadap dengan sudut L2. Sudut K3 sehadap dengan sudut L3. Sudut K4 sehadap dengan sudut L4. Nomor 4, berdasarkan soal nomor 2, tuliskan sudut-sudut yang bertolak belakang. Sudut K1 bertolak belakang dengan sudut K3. Sudut K2 bertolak belakang dengan sudut K4. Sudut L1 bertolak belakang dengan sudut L3. Sudut L2 bertolak belakang dengan sudut L4. Nomor 4. Apa yang dimaksud dengan sudut bertolak belakang? Sudut-sudut dengan titik sudut yang sama dan posisinya saling bertolak belakang. Nomor 5, sebutkan sudut yang besarnya sama. Sudut LOK sama dengan sudut MON karena bertolak belakang. Sudut LOM sama dengan sudut NOK. Nah, kemudian sekarang pelajaran IPA. Nomor 1, jika letak benda dekat dengan cermin cekung, maka bayangannya C. Semu diperbesar dan tegak. 2, contoh benda yang menggunakan prinsip cermin cembung, yaitu B. Kaca spion. 3, sifat cermin cekung adalah yang D. mengumpulkan cahaya, karena kan dia cekung ya, kayak mangkok. Nah, jadi cahayanya tuh mudah masuk dan dikumpulkan. Nomor 4, periskop dilengkapi dengan alat untuk memperbesar bidang pandang yang disebut D. kaleidoskop. Kaleidoskop yang benar ya. Kaleidoskop itu ini seperti periskop, tapi dia hanya panjang, kemudian ada belokan di ujungnya, jadi satu belokan saja. Nomor 4, periskop yang menerapkan sifat cahaya berupa
Periskop menerapkan sifat cahaya yang berupa periskop itu pemantulan karena menggunakan dua cermin. Nomor 1, sebutkan jenis-jenis cermin berdasarkan tipe permukaannya. Cermin cekung, cermin cembung, dan cermin datar. 2. Mengapa cermin dapat membentuk bayangan benda yang nampak seperti aslinya? Karena cermin dapat memantulkan bayangan benda. Benda. Karena cermin dapat memantulkan bayangan benda dengan sempurna. Jadi bentuknya pasti sama dengan aslinya. Nomor 3, jelaskan mengenai bayangan yang dihasilkan oleh cermin cembung. Tegak, semu, dan lebih kecil dari aslinya. 4. Apakah yang dimaksud dengan cermin cekung? Cermin yang berbentuk lengkung ke belakang. Jadi kan seperti mangkok karena dia cekung. Nomor 5. Apa fungsi periskop? Untuk mengamati benda dalam jarak jauh atau berada dalam sudut tertentu. Selanjutnya, IPS. 1. Sultan Iskandar Muda merupakan raja dari A. Kerajaan Aceh. 2. Karya-karya sastra peninggalan kerajaan Hindu-Buddha dikarang oleh pujangga. C. Nah, sebutannya pujangga. Kalau keris itu yang membuat kalau keris itu yang membuat namanya empu. Nah, kalau karya sastra pujangga. Nomor 3, pemimpin rakyat Maluku dalam melawan VOC adalah yang A, Kapiten Patimura. Terus 4, pada masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda disusun suatu undang-undang tentang tata pemerintahan yang disebut Adat Mahkota Alam. D. 5. Berikut ini yang merupakan kerajaan Buddha di Nusantara adalah B. Sriwijaya. Kalau Demak itu kan Islam, Majapahit Hindu, Kutai Martapura juga Hindu. Nomor 1, sebutkan pengelompokan peninggalan-peninggalan sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, peninggalan kerajaan Hindu-Buddha dan peninggalan kerajaan Islam. Nah, dikelompokkan hanya cuma 2. Kenapa yang Kristen nggak ada peninggalannya? Karena pada masa Kristen masuk di Indonesia itu sudah tidak berupa kerajaan, tapi sudah berupa negara kesatuan Republik Indonesia seperti sekarang. Jadi tidak ada peninggalan-peninggalan tertentu. Nomor 2, sebutkan beberapa prasasti peninggalan Hindu-Buddha. Banyak ya. Itu hanya beberapa saja yang Bu Ninin sebutkan. Ada Yupa, Ciaruteun, Kebun Kopi, Jambu, Muara Cianten, Tugu, Pasir Awi, Lebak, dan Canggal. Yang ketiga, jelaskan bukti sikap Sultan Iskandar Muda yang anti penjajah. Beliau bercita-cita dapat mengusir Portugis dari Malaka. Karena Portugis bukan wilayah dari Indonesia. Jadi dia ingin penjajahnya jangan ada di Indonesia, seperti itu. Nomor 4, jelaskan bukti kemajuan kerajaan Aceh pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Wilayah Aceh semakin luas, adanya undang-undang adat mahkota alam, lalu mengembangkan tanaman lada. Yang kelima, siapa pengganti Sultan Iskandar Muda setelah beliau wafat? Sultan Iskandar Thani, anaknya ya. Kemudian selanjutnya PJOK. Nah, maaf ya, ini agak suara-suara orang punya hajat, kita agak terganggu sedikit. Apa ya? PJOK nomor 1, memar dapat terjadi karena adanya benturan pada bagian tubuh dengan benda. B. Keras. 2. Luka di daerah lutut lebih sulit sembuh karena pada daerah lutut sering menekuk. Jadi kan sering terjadi pergeseran sendi di situ, makanya susah sembuh. Waktu sembuhnya agak lama. Kemudian nomor 3, elevation merupakan salah satu tindakan penanganan terhadap C. Cedera akut. Kalau yang cedera akut itu yang RICE yang ada di nomor 4 isian, nanti Bu Nini jelaskan. Lalu yang nomor 4, berikut ini yang bukan merupakan cara alami untuk mengurangi rasa sakit dan mempercepat penyembuhan cedera memar adalah operasi, karena itu bukan cara alami.
Nomor 5, fungsi es ketika menanggulangi cedera memar adalah yang A, mengurangi pendarahan. Kemudian 1, sebutkan cara sederhana dalam mengobati luka. Membersihkan dengan sabun antiseptik, tekan perlahan, lalu oleskan krim antiseptik. Nomor 2, mengapa keyakinan sebagian masyarakat ketika mengalami cedera bisa ditangani hanya dengan diurut dikatakan salah? Nah, jadi kalau cedera jangan langsung minta pijit karena belum tentu itu juga baik. Tapi orang-orang itu kadang dibilangin nggak percaya apa-apa langsung pijit. Nah, kenapa kok tidak boleh? Karena diurut akan menyebabkan cedera makin parah. Nah, karena kan tekanannya tidak bisa diatur ketika diurut. Kemudian sendi yang mana? Nah, itu belum tentu benar. Jadi sebaiknya jangan langsung diurut. Nomor 3, jelaskan cara menangani cedera memar. Kompres es, istirahat, dan hindari benturan di daerah cedera. Nomor 4, apa yang kamu ketahui tentang RICE atau RICE? Jelaskan. Rest, diistirahatkan. Jadi luka cedera akutnya yang bagian mana? Jangan terlalu banyak bergerak. Diistirahatkan terlebih dahulu. Kemudian ice atau diberikan sesuatu yang dingin. Bisa dengan es batu untuk mengkompres. Kemudian compression atau dibalut. Nah, dibalut dengan perban atau kain halus. Lalu elevation atau ditinggikan. Nah, posisi luka atau daerah luka itu lebih tinggi dari jantung letaknya. Jadi supaya pendarahannya juga berhenti. Nomor 5, bagaimanakah ciri-ciri cedera lepuh itu? Berisi cairan dan terletak di bawah kulit. Nah, itu melepuh. Lalu bisa ditambahkan lagi kulitnya seperti keriput gitu. Lalu SBDP. Nomor 1, bunyi yang getarannya teratur dan enak didengar disebut A, nada. 2, berikut ini merupakan unsur-unsur dalam lagu kecuali D, judul lagu. 3, lagu wajib nasional diciptakan dengan berbagai tujuan. Tujuan menyanyikan lagu wajib adalah yang B, menanamkan sikap patriotisme. Nomor 4, rangkaian sejumlah nada atau bunyi berdasarkan perbedaan tinggi rendah atau naik turunnya nada disebut lagu karena sudah dirangkai nada-nadanya menjadi bunyi yang enak didengar. Nah, itu sudah disebut lagu. 5, lagu yang menceritakan tentang peristiwa Bandung Lautan Api adalah C, Halo Halo Bandung. Halo Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Nah, sudah ada liriknya di situ, lautan api. Nah, itu Halo Halo Bandung. Lalu nomor 1, tangga nada dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi 3, yaitu tangga nada pentatonis, diatonis, dan kromatis. 2, mengapa dalam bernyanyi harus memperhatikan intonasi dan tinggi rendahnya nada agar lagu terdengar indah? Nomor 4, apa tujuan para seniman menciptakan lagu pada masa perjuangan? Untuk membangkitkan semangat juang. Jadi supaya ketika berjuang itu malah semakin bersemangat. Atau ketika diperdengarkan sampai sekarang yang sudah tidak ada perang, nah kita jadi ingat seperti apa dulu semangatnya para pejuang lewat lirik-lirik lagu itu. Nomor 4, apa yang kamu ketahui mengenai tempo, tinggi rendahnya nada? 5, sebutkan beberapa contoh lagu nasional yang kamu ketahui. Nah, ini beberapa saja ya, kalau kamu tambahkan lebih baik. Maju Tak Gentar, Bendera Merah Putih, dan Hari Merdeka. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Hari ini tidak ada tugas ya, karena ya cukup banyak nulisnya. Nanti kamu ini kurang tersenyum padaku. Nah, sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Besok jangan lupa PH. Jadi hari ini harus belajar yang lebih rajin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.